Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukurinya, dan dengan sikap syukur kita mudah-mudahan Allah berkenan untuk menambah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, baik dalam pengertian kuantitatif maupun dalam pengertian kualitatif. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah masuk tahun baru, 1 Januari tahun 2022, dan kita bisa menyaksikan biasanya tahun baru ini dirayakan oleh umumnya masyarakat dengan perayaan-perayaan yang beragam untuk menunjukkan kegembiraan dengan segala macam acara yang bisa mereka nikmati. Tetapi tahun baru ini itu saja masih menyisakan masalah, karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita juga masih dalam kondisi waspada, apalagi ada kabar munculnya varian baru virus yang disebut dengan Omicron. Apa itu Omicron dan sebagainya nggak usah kita bahas di sini. Di samping saya tidak tahu ilmunya dan tidak terlalu banyak bermanfaat. Nah, berkaitan dengan menyambut tahun baru tahun 2022 ini, mari kita bangun semangat dan harapan baru untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Bahwa kita telah merasakan bahwa pandemi COVID-19 itu telah membawa dampak di segala sektor, baik dalam arti dampak kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan masih banyak lagi dampak-dampak lain. Namun sebagai orang Islam kita harus tetap optimis bahwa Allah selalu bersama kita dan tidak ada sesuatu masalah yang tidak ada solusinya. Insya Allah semua akan bisa baik-baik saja ketika kita benar-benar bersama Allah dan Allah membersamai kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada salah satu kesempatan saya pernah menemukan satu ayat yang terdapat di dalam surah Az-Zumar, ayatnya ayat 53. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menyentak. Ketika saya baca dengan pelan-pelan, dikatakan kul ya Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada hamba-hambaku. Nah, di sini dikatakan alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya di sini orang-orang yang betul-betul tidak tahu diri, dan pada saatnya dia melakukan tindakan di luar batas kemampuan mereka, dan bahkan dalam bahasa saya telah melampaui sesuatu yang tidak seharusnya mereka lampaui. Secara sederhana, mereka telah melanggar sesuatu yang seharusnya tidak dilanggar. Mereka tidak hidup secara adil, secara tepat, secara proporsional, sehingga pada saatnya mungkin saja dia bergelimang dosa sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan mereka lupa untuk segera mengingat Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Di samping itu mungkin di dalam bermuamalah mereka telah melakukan berbagai macam kesalahan sehingga mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam hidupnya. Baik kegagalan di dalam rumah tangga mereka, kegagalan dalam kehidupan pribadi mereka, kegagalan mereka di dalam hidup bermasyarakat, dan kegagalan mereka dalam membangun karir, dan berbagai macam kegagalan yang telah mereka alami karena mereka tidak melakukan tindakan yang seharusnya mereka lakukan. Dan puncaknya adalah kegagalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini Allah menyatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya selalu akan ada rahmat Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada diri mereka, termasuk diri kita ini. Jadi ketika kita ini sudah kehilangan harapan, kehilangan semangat untuk meraih sesuatu, itu adalah sebuah petaka. Karena Allah selalu menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita dengan rahmatnya. Akan ada hal yang kecil yang bisa kita lakukan yang pada saatnya akan memberi manfaat pada diri kita, karena ridho Allah. Ketika Allah ridho, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Suatu saat saya pernah punya pengalaman pribadi yang sederhana. Saya itu mendapatkan satu tulisan kecil di sebuah koran yang saya beli di jalan dari penjajah koran. Di dalam tulisan itu ada kisah tentang keberhasilan seorang anak muda yang dengan gagah berani dia itu berlari dan melampaui batas kemampuan dia yang sering dia coba untuk dia lakukan ketika latihan bersama teman-temannya. Saya tidak perlu menyebut namanya karena itu tidak terlalu penting. Dia seorang laki-laki dari Indonesia bagian timur yang pada saatnya melejit menjadi seorang pelari tercepat di sebuah pertandingan tingkat internasional. Dan pada saat dia itu menang, dia heran, kenapa saya bisa menang? Ketika dia merenung, kenapa saya bisa menang? Karena dia berlari dan berlari tanpa beban. Yang terpenting dia mencoba untuk berlari secepat-cepatnya tanpa melihat apakah teman-temannya, kompetitornya, orang-orang yang bertanding dengannya itu juga berlari secepat dia. Yang terpenting bagi dia bekerja secara optimal untuk berlari secepat-cepatnya untuk menjadi pelari yang tercepat, sehingga dia benar-benar menjadi juara di dalam perlombaan lari yang pada saatnya ketika dia menerima medali dia menangis. Ketika dia orang Islam, tidak hanya menangis, dia kemudian sujud syukur dan kemudian mengatakan, ya Allah, ini adalah bagian dari rahmatmu yang tidak pernah saya sangka-sangka.
Aku hanya bermohon padamu, ya Allah, berikan pada diri saya kekuatan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, karena saya ingin mempersembahkan sesuatu pada orang tua saya yang telah mendidik diri saya, dan aku persembahkan medali ini untuk orang tua saya, dan saya harapkan mereka bangga dengan prestasi yang dicapai oleh anaknya yang tidak pernah dipandang dengan pandangan yang baik oleh banyak orang, karena saya sejak kecil diremehkan oleh orang karena saya berasal dari keluarga miskin yang tidak pernah dilihat oleh orang. Tapi hari ini semua mata memandang saya, dan mungkin saja semua akan mengelak-elakkan saya karena saya telah mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa yang belum tentu akan dicapai oleh banyak orang dari negeri saya, negeri Indonesia. Jadi dari koran yang saya baca, tidak sengaja saya mendapatkan inspirasi. Ketika kita itu bersikap optimis untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik dengan potensi kita, dengan bermohon kepada Allah, satu saat mungkin saja kita akan menjadi orang yang luar biasa. Bismillah, dengan izin Allah dan dengan ridha Allah, semua akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena dengan ridhonya, insya Allah kita akan berjalan di jalan yang benar, dan semuanya akan membawa berkah bagi diri kita dan semua orang yang berinteraksi dengan diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian saya pahami dari kalimat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mungkin kita pernah berdosa, tapi Allah menjamin akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah kita terpuruk dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Ayo perbaiki diri kita untuk melangkah lebih baik, sehingga kita bisa meraih sesuatu yang terbaik dari langkah-langkah kita yang kita langkahkan dengan langkah yang terbaik. Lupakan masa lalu, kalaupun kita ingat, jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk meraih masa depan. Bekerja dengan sebaik-baiknya sekarang ini untuk meraih masa depan, karena masa depan selalu ada di tangan kita bagi orang yang selalu bersikap optimis, punya semangat dan harapan untuk meraih yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan akan memberikan kasih sayangnya pada kita. Dan dari kasih sayangnya mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah kita bayangkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita semua pasti juga paham bahwa setiap ujian, termasuk musibah yang kita hadapi, termasuk pandemi saat ini, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai orang yang beriman. Saya selalu merenung ketika membaca surat Al-Baqarah ayat terakhir. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini banyak menginspirasi saya. Saya punya beban yang berat, seberat apapun beban saya yakini ini adalah beban yang memang diberikan oleh Allah dengan kesanggupan saya yang sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah saya harus berbuat sesuatu yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Karena ketika saya berbuat baik, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan sepadan dengan kebaikan yang saya berbuat. Sebaliknya ketika saya tidak berbuat baik dan bahkan berbuat tidak baik, saya akan berdosa dan Allah akan mengadab diri saya. Dan selalu ingat pada Allah.
itu adalah sesuatu yang terbaik bagi diri saya. Saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau hukum diri kami jika kami lupa atau kami lakukan kesalahan apapun yang telah kami lakukan. Ampunilah diri kami dari setiap dosa yang telah kami terima sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan kami. Saya yakin bahwa kami pernah bersalah, tapi semua itu terjadi begitu saja dan saya tidak kuasa untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, akibat dari kesalahan kami yang kemudian membawa dampak negatif bagi diri kami, saya tetap berharap Engkau memberikan ampunan pada diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan pernah kau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana yang pernah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, sehingga kami sulit untuk membawa beban kami. Ya Allah, janganlah kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, sehingga kami tidak bisa memikul dengan sebaik-baiknya. Maafanlah kami atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ampunilah diri kami, karena maghfirah-Mu adalah sesuatu yang terbaik, dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir yang selalu menjadi ancaman bagi diri kami, karena mereka tidak pernah ingat kepadamu, dan bahkan mereka selalu melakukan tindakan yang salah karena ketidakberimanan mereka kepada dirimu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba yang beriman jangan pernah tidak punya semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah tidak punya harapan. Kita harus punya harapan dan punya semangat yang terus membara. Gantungkan harapan kita semuanya pada Allah, dan kita harus punya semangat untuk meraih dengan ikhtiar kita yang sebaik-baiknya. Kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita, seluruh potensi kita yang telah diberikan Allah untuk meraih harapan-harapan yang betul-betul bisa kita harapkan, dan semuanya dengan izin Allah insya Allah akan bisa kita terima, bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh. Jangan pernah hanya berangan-angan, andai kata. Ayo raih dengan tindakan yang konkret untuk bersungguh-sungguh meraih sesuatu dengan tindakan yang tepat. Lakukan semuanya dengan kesungguhan yang tinggi, lakukan semuanya dengan semangat ihsan dan itqan. Lakukan dengan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan tuntaskan semua pekerjaan yang kita kerjakan dengan harapan mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik dari semua pekerjaan yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan perbuatan yang sedang kita lakukan benar-benar akan membawa harapan, dan Allah memberikan sesuatu yang terbaik karena kita hadir untuk melakukan sesuatu bersama Allah. Saya pernah membaca sebuah ungkapan yang berasal dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa sesuatu yang baik itu harus menjadi harapan kita. Kita harus punya sikap roja, dan sikap roja itu harus diikuti dengan amalan-amalan yang terbaik. Jangan pernah kita punya taman nih, angan-angan yang tidak pernah kita coba untuk kita raih dengan tindakan-tindakan yang nyata. Jadikan diri kita orang yang tidak terbebani dengan sesuatu yang pernah kita angan-angankan. Mari kita jadikan harapan kita untuk menjadi sesuatu yang kita cita-citakan, sehingga pada saatnya kita akan menjadi orang yang selalu optimis untuk meraih masa depan. Datanglah dengan sikap optimis untuk membuat diri kita itu selalu punya harapan untuk meraih sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang punya daya hidup yang betul-betul melahirkan amal soleh yang beragam. Mari kita buang sikap-sikap pesimis yang buat mereka yang menikmati itu mungkin akan menjadikan mereka justru makin terpuruk. Jangan pernah kita nikmati sikap pesimis kita. Jadikan diri kita menjadi orang yang mampu untuk melakukan apapun, sehingga mimpi-mimpi kita akan menjadi kenyataan. Dan bagaimana kita itu selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang tulus kita harapkan dari Allah, karena tidak pernah kita tidak akan diberi oleh Allah dengan permintaan kita, karena Allah selalu mendengar apa yang kita minta, dan kita berharap mudah-mudahan setiap permintaan kita benar-benar didengar oleh Allah dan mendapatkan jawaban yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang punya umur yang telah ditetapkan Allah, tapi tidak semua umur yang diberikan Allah itu selalu bermanfaat. Sehingga Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikam punya sebuah ungkapan,
rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduh, wa rubba umrin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduh. Kadang-kadang umur berlangsung panjang tetapi manfaatnya kurang. Sebaliknya kadang-kadang umur itu berlangsung pendek tetapi manfaatnya melimpah. Jadilah orang yang bisa mendapatkan limpahan manfaat dari kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Mari kita gunakan waktu yang disediakan oleh Allah untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita, untuk semua orang, di dunia wal akhirah, untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dan insya Allah dengan harapan yang terbaik dari kita untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah mendengar setiap permintaan kita dan memberikan jalan lapang untuk menunaikan sesuatu yang harus kita tunaikan. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam mara bahaya yang bisa menimpa kita, karena Allah selalu melindungi diri kita. Tetaplah kita berharap untuk selalu berikhtiar dan berdoa untuk semua hal yang baik di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Apapun masalah yang terjadi di masa lalu, biarlah itu berlalu. Semua ada masanya, termasuk pandemi saat ini. Yakinlah bahwa Allah senantiasa bersama kita dan tidak akan membebani kepada kita dengan beban yang lebih apa yang sanggup kita pikul. Insya Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan memberi yang terbaik, kita akan selalu bersikap optimis, punya semangat, punya harapan untuk meraih yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saatnya Allah akan bersama kita dengan upaya-upaya kita yang optimal. Mudah-mudahan dengan bersama Allah kita akan selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.